Padahal belajar itu adalah proses pembelajaran kita seumur hidup. Karena kita seumur hidup ini belajar. Ya, jadi kalau belajar dijadikan beban, maka ketika mereka sudah menamatkan pendidikannya, itu tidak mau belajar lagi kan. Padahal hidup ini adalah proses belajar ya. Nah, oleh karena itu belajar sepanjang hayat, sehingga memang di dalam Merdeka Belajar kita mengembalikan kembali kepada prinsipnya, yaitu salah satu prinsipnya adalah berpusat kepada anak, berpusat kepada siswa. Melihat gini, bahwa pendidikan ini bukan tanggung jawab Kemendikbud saja, bukan tanggung jawab pemerintah daerah, ini tanggung jawab kita semua mencerdaskan kehidupan bangsa. Kembali lagi, tanggung jawab semua orang. Anakmu, anakku. Betul. Anakmu, anakku. Jadi semua orang yang harus dididik tanggung jawab kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada, kembali kita dalam podcast Kejaksaan Republik Indonesia. Saya Marcel. Saya Marta. Kali ini kita mengangkat tema tentang pendidik yang dididik oleh orang yang terdidik dengan kemerdekaan belajar. Waduh, sangat serius seperti pembicaraan kita hari ini. Didik menjadi kata dasarnya. Oh ya, oke. Kenapa kita mengangkat tema ini, Bu? Karena kemarin pada tanggal 2 Mei kita telah memperingati Hari Pendidikan Nasional untuk mengenang jasa tokoh pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan nasional sendiri adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. So, tamu kita siapa nih hari ini? Aduh, saya agak ngeri-ngeri sedap. Ibu, selamat datang Ibu. Selamat datang. Sobat Adiaksa, kita memperkenalkan tamu kita kali ini adalah Ibu Dr. Katarina Mulyana Girsang, sarjana hukum, sarjana ekonomi, magister hukum. Tangan dulu. Untuk Sobat Adiaksa ketahui bahwa beliau adalah perempuan pertama yang dilantik pada tahun 2020 ya Ibu, sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ini karena kita Kemendikbud mainnya di dalam terus ya. Itu maris yang sekarang. Kemendikbudristek. Oke, baik. Selamat datang Ibu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Ibu Katarina ini seperti tadi dikatakan oleh Marcel bahwa dia adalah perempuan pertama yang menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kemendikbudristek ya. Agak panjang ya Bu ya. Karena dua kementerian jadi satu. Ya, dua kementerian yaitu Kemenristek waktu itu dan Kemendikbudnas pada saat itu kemudian disatukan sehingga berada di bawah satu kementerian. Nah, perlu juga sobat ketahui ini ada yang spesial dari ibu kita satu ini. Beliau ini juga jaksa loh, yang jelas jaksa yang kemudian pastinya bermanfaat untuk kementerian luar. Mula-mula sih pasti jadi jaksa ya Bu. Pengennya jadi jaksa ya. Betul. Nah, coba dong Ibu bolehlah menceritakan kepada kami karir atau jenjang yang sudah Ibu tempuh ketika kemudian dari pertama menjadi jaksa sampai dengan saat ini. Kalau boleh Ibu berbagi dengan kami, ini luar biasa soalnya ya Sobat Adiaksa. Oke. Terima kasih Bu Marta. Jadi Bu Marcel, terima kasih. Jadi sebenarnya karir saya juga biasa-biasa saja dan tidak banyak-banyak, bahkan dengan teman-teman yang di dalam ya di kejaksaan. Saya jabatan pertama di kejaksaan itu sebagai kepala ekonomi, kasubsi ekonomi ya, kepala subseksi ekonomi moneter dulu di Kejaksaan Negeri Bekasi. Jadi waktu itu sekitar 2 tahunan, lalu pindah ke KPK, ya ditugaskan ke KPK oleh pimpinan, itu 10 tahun memang, jadi maksimal. Dan dari jaksa fungsional, lalu sempat menjadi kepala bagian perancangan, dan akhirnya menjadi kepala biro hukum sampai dengan 10 tahun. Nah dari situ kembali kan ke kejaksaan, lalu sempat mendapatkan SK sebagai kepala Kejaksaan Negeri Bekasi, tapi tidak lama karena SK-nya berbarengan dengan SK sebagai staf ahli Menteri bidang regulasi ya. Jadi pada tahun 2015 sebenarnya menjadi staf ahli bidang regulasi, dan pada tahun 2020 kemarin dipercayakan untuk menjadi Inspektur Jenderal Kemendikbudristek. Tapi
jenjang pendidikannya nih luar biasa. Kalau lihat dari nama ya, ada sarjana ekonomi dulu ya Bu kalau nggak salah ya. Hukum dulu ya, oke. Sarjana hukum dulu, kemudian masih menempuh sarjana ekonomi, magister hukum dan kalau nggak salah nih. Waktu Ibu di KPK ada satu pendidikan yang saya tahu kemudian mengantarkan Ibu tuh menjadi karo hukum di sana. Iya. Pendidikan di luar itu, pendidikan apa waktu itu? Waktu itu hanya ikut pelatihan sih. Ikut pelatihan Iya, ya, tapi terus itu ikut, juga betul. Waktu itu kebetulan ada pelatihan-pelatihan yes. Dan mengikuti sebagai fungsional dan sebagai kabak pada waktu itu, lalu ikut di Klatim. Nah, kemudian ada seleksi untuk kepala biro hukum karena kepala biro hukumnya meninggal dunia, senior kita juga pada waktu itu, sehingga ya puji Tuhan lolos ya sebagai kepala biro hukum. Jadi memang cocok Sobat Adiaksa. Tema kali ini tuh kata dasarnya tuh didik. Jadi sesuai dengan profil orangnya, mengutamakan pendidikan dan akhirnya juga ada di pendidikan. Oke, ini satu hal yang luar biasa ya Bu, menurut kami. Dan kalau boleh nih, ketika Ibu sekarang menjadi sebagai Irjen di Kemendikbudristek, bahasanya seperti itu ya. Nah, ini apa tidak ada terjadi permasalahan atau mungkin seperti apa ya? Karena berbeda karena berbeda bidang ketika Ibu jadi jaksa, kemudian sekarang menjadi Irjen. Iya. Jadi menjadi jaksa ini kan kita punya keuntungan ya. Yes. Bahwa jaksa itu kan dulu saya memahaminya kita harus banyak belajar. Ya. Jadi jaksa itu dianggap orang pintar, dianggap tahu segala problem hukum ya, karena bidang kita juga luas ya, entah perdata, tahtun, tidak hanya pidana, pitsus dan tidak pidana ekonomi lainnya. Jadi kita memang sudah dibentuk menjadi jaksa pembelajar sebenarnya ya, jaksa yang harus banyak belajar, sehingga ketika menghadapi berbagai perubahan itu kita harus cepat juga menyesuaikan. Nah, kebetulan sebelum menjadi Irjen kan saya sebagai staf ahli bidang regulasi, di mana Kemendikbud itu tugasnya kan sebagai regulator, sehingga tupoksi setiap unit di dalam Kemendikbud itu saya sudah tahu ya, sehingga kita sudah sangat paham apa yang harus dilakukan, sehingga ketika menjadi pengawas atau menjadi APIP, menjadi Irjen, belajarnya juga tidak lama, apalagi saya punya background sebagai sarjana akuntansi kan, jadi cepat belajar, apalagi sebelumnya selama menjadi jaksa saya juga lebih banyak menangani kasus-kasus korupsi, dan ini justru jadi sangat bermanfaat ya. Saya rasa kalau jaksa bisa banyak menjadi inspektur jenderal atau inspektorat daerah di pemerintah daerah, itu akan sangat membantu, karena kita sudah tahu pakemnya, hanya belajar tentang teori-teori audit sebentar gitu ya, nggak terlalu sulit lah untuk mempelajarinya kalau untuk seorang jaksa menurut saya. Berarti oke ya Bu ya. Ya, sekali lagi jadi jaksa itu menguntungkan loh. Nah, gitu ya. Bu, kalau boleh tahu tugas dan fungsi Ibu sendiri pada saat di Inspektorat Jenderal ini apa saja sih Bu yang Ibu lakukan sehari-hari? Tugas utama kita kan sebagai APIP ya, pengawas internal. Jadi kita ada dua tugas utama besarnya, yaitu adalah sebagai early warning system. Kami melakukan pencegahan dengan tugas konsultanting, fasilitasi ya. Tetapi juga kita melakukan represif watchdog-nya ketika ada pengaduan. Sehingga kami membagi tugas itu pada setiap inspektorat. Jadi kami ada 5 inspektorat 1 sampai 4 sesuai dengan bidang wilayah kerja unit utama. Lalu inspektorat 5 itu adalah inspektorat investigasi yang khusus menangani setiap pengaduan. Untuk pendampingan atau early warning system kami lakukan pendampingan. Jadi fungsinya mirip-mirip datu juga. Ya, betul ya. Nah, jadi di situ ketika ada terkait dengan program-program prioritas setiap unit utama yang kita mitigasi dari anggarannya dan dari sisi aturannya itu bisa berpotensi kepada penyimpangan. Jadi kita mengawal sesuai dengan permintaan unit kerja. Jadi kita sebagai pendamping, tapi kita juga tidak untuk menjadi backup ya. Sekali lagi tidak untuk menjadi backup. Jadi kita akan membantu mencari jalan keluar jika memang aturan-aturan yang ada itu tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini gitu. Jadi untuk memastikan setiap diskresi yang dilakukan itu juga sesuai dengan aturan yang ada begitu. Berarti ke dalam duluan dikasih peringatan kalau ternyata segala pekerjaan yang akan dilakukan itu mitigasi risikonya ya itu besar. Ya. Karena anggaran pendidikan kan cukup tinggi ya banget, apalagi sekarang Ibu di daerah-daerah ya kita bisa lihat
mungkin kepala sekolah bisa membangun fisik dengan jumlah yang kecil-kecil, mungkin bahwa itu juga sekarang ini membutuhkan satu perhatian ya Bu ya, satu pendampingan. Oke, ini kata pendidik dan terdidik. Oke. Itu yang saya mau nanya. Ya, oke. Kalau bicara pendidik di Papua sendiri saja kami kurang guru. Oh, betul. Ya, pastinya mungkin juga dari guru-guru dari manapun datang ditugaskan di Papua mungkin agak berat. Nah, strategi sendiri dari Kemendikbud sendiri seperti apa, Bu? Ya, jadi kita kan sudah ada undang-undang OSUTS yang baru ya, undang-undang otonomi khusus yang kemarin baru disahkan, dan kedua PP-nya. Jadi kita memang kalau untuk daerah khusus tidak akan mungkin ya, atau daerah-daerah terpencil termasuk Papua tidak akan mungkin disamakan dengan daerah-daerah yang lainnya ya, yang memang aksesnya juga mudah gitu ya, dan sudah lebih maju gitu ya, mendapatkan perkembangan kotanya. Nah, oleh karena itu di PP khususnya, di PP khusus untuk pendidikan itu kita memang mengatur khusus. Jadi dari syarat gurunya juga kita permudah, walaupun nanti tetap harus dipenuhi sesuai standar. Jadi standar nasional untuk Papua tetap ada sebagai target, tapi pemenuhannya kita dengan aturan-aturan khusus gitu. Jadi kalau sekarang dimungkinkan tidak minimal S1 yang selama ini berlaku untuk semua daerah di luar Papua. Tapi itu kita minta ada jangka waktunya gitu. Sehingga suatu saat Papua harus bisa sama dengan pendidikan yang ada di luar Papua. Bahasa lain tuh boleh-boleh aja tamat SMA kalau dia mungkin berkeinginan menjadi guru. Ya bisa ya Bu ya, tetapi khusus untuk OAP ya. Khusus untuk OAP ya. Jadi dia yang gitu ya. Oh, siapa. Berarti selama sebelum dia sarjana mungkin ada seleksi seperti itu, Bu. Iya, jadi ada aturan-aturan mekanisme yang lebih simpel gitu ya, yang lebih mudah bagi khusus OAP di Papua. Jadi kita memang mengatur Papua itu ada ketentuan-ketentuan khusus di PP turunan undang-undang khususnya ini gitu. Jadi lebih mudah sebetulnya. Ada informasi Bu buat teman-teman yang di Papua. Jadi tidak harus menunggu sampai selesai, tapi sepanjang dia tidak harus S1. Bisa mengikuti seleksi atau memenuhi syarat ya Pak ya. Betul. Dia bisa menjadi guru. Jadi adik-adik kita yang di daerah-daerah yang di ujung-ujung sana bisa terjangkau. Betul. Oke, satu lagi. Ada kata-kata merdeka belajar. Ya Ibu ya. Bahasa soal merdeka belajar ini kalau di dalam image atau pemikiran orang-orang umum berarti boleh belajar di mana saja dengan cara apa saja, dan itu sesuai dengan dengan insting, sesuai dengan keinginan. Boleh Ibu mungkin menjelaskan merdeka belajar yang dimaksud itu? Ya, jadi konsep filosofi merdeka belajar itu ingin menghapus stigma selama ini. Belajar menjadi beban bagi anak. Belajar menjadi beban bagi guru dalam pemenuhan tugas-tugas guru dan beban administratif ya kan. Sehingga belajar itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Padahal belajar itu adalah proses pembelajaran kita seumur hidup. Karena kita seumur hidup ini belajar. Ya, jadi kalau belajar dijadikan beban, maka ketika mereka sudah menamatkan pendidikannya, itu tidak mau belajar lagi kan. Padahal hidup ini adalah proses belajar ya. Nah, oleh karena itu belajar sepanjang hayat. Sehingga memang di dalam Merdeka Belajar kita mengembalikan kembali kepada prinsipnya. Yaitu salah satu prinsipnya adalah berpusat kepada anak, berpusat kepada siswa. Di pendidikan tinggi juga berpusat kepada mahasiswa. Berpusat kepada mahasiswa ini adalah bagaimana menyiapkan mereka, tadi sebagaimana disampaikan Mbak Marcel ya, bahwa mereka siap menjadi generasi yang menghadapi tantangan zamannya. Tantangan ini kan berubah cepat. Nah, jadi kita harus cepat mengadaptasi apa yang dibutuhkan di masa depan yang harus mereka hadapi. Sehingga itulah namanya berpusat kepada anak. Berpusat apa yang menjadi passion mereka. Jadi perubahan-perubahan yang cukup besar ya pada masa pemerintahan saat ini yang dilakukan oleh Pak Menteri. Jadi ini memang sesuatu yang awalnya mungkin kaget gitu ya, kaget karena ini kok banyak sekali perubahan. Izin Bu, bilangnya Pak Menteri, orang-orang kok nyebutnya Maya. Orang-orang kok nyebutnya Mas Menteri gitu ya. Betul, siap ya. Jadi Mas Menteri saat ini kita sudah sampai 20 episode Merdeka Belajar ya. Jadi yang 22 itu tentang kemudahan untuk masuk PTN saat ini, yang tidak lagi dengan tes-tes dan bimbel-bimbel yang berat, lalu tentang literasi bahasa, buku-buku bacaan kita, dan juga yang terakhir itu adalah bagaimana kita menyiapkan anak PAUD masuk TK dengan calistung yang selama ini menjadi beban. Ya kan, karena memang anak masuk SD itu tidak wajib dia harus bisa baca tulis ya. Nggak harus gini lagi ya Bu? Iya, dulu kan kalau boleh masuk SD kalau ininya tangan sampai ke puting ya. Iya, zaman kita dulu ya. Iya, benar. Gitu. Jadi
ini yang selama ini anak dipaksa harus bisa baca, seolah-olah anak kalau nggak bisa calistung gitu ya, maka dia dianggap bodoh, ya kan, sehingga sebelum TK bahkan diles-leskan. Ya, Itu jadi supaya beban bisa ketika baca. anak tidak siap, ya, karena kesiapan anak kan beda-beda. Jadi kita menyesuaikan dengan tahap perkembangan. Itulah yang disebut merdekanya. Betul. Ya Bu, yang merdeka belajar artinya kita yang memahami sudah siap atau belum dia, karena setiap anak pasti punya Perbedaan ya, pertumbuhan perkembangan. itu perbedaan sendiri. Oke Marcella, Kondisi gimana? pendidikan di Indonesia sendiri Bu, karena saya ada baca-baca ya Bu ya, saya baca-baca di Google. Kita dapat peringkat ke-67 Bu dari 200 sekian negara. Betul. Apa penyebabnya tuh Bu? Jadi memang variabelnya kan pendidikan ini ya, tidak untuk saling menyalahkan, tapi kita meletakkan sesuai dengan fakta bahwa pengelolaan kita yang saat ini kan dikelola oleh pemerintah daerah ya dengan keotonomian. Ya, jadi kita memang untuk melakukan sesuatu dengan cepat itu kan tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ada pemerintah daerah memang yang tidak melihat ini sebagai prioritas, ada pemerintah daerah yang bisa melihat pendidikan sebagai prioritas. Saya rasa masyarakat juga sudah bisa menilai ya atensi para pimpinan daerah terhadap pendidikan di wilayahnya seperti apa. Sama dengan pengangkatan guru, dengan moratorium pada beberapa tahun yang lalu itu mengakibatkan saat ini kita lagi punya tantangan untuk pengisian guru, kebutuhan guru dan juga kualitas guru. Sehingga kita mengambil suatu kebijakan dengan P3K ya pada saat ini, dan tetap saja kita harus menjamin bahwa yang lulus P3K juga adalah guru. Karena tadi bahwa merdeka belajar ya, pendidikan yang berkualitas itu semua paling utama tergantung pada gurunya, pada pendidiknya gitu. Sarana prasarananya mungkin bisa minim, bisa di bawah pohon gitu, tapi bagaimana guru bisa menjadi penggerak, menjadi motivator ya, bisa mempengaruhi siswanya untuk punya semangat belajar, itu yang kita inginkan sebenarnya secara ideal. Oke. Masih ada bahasa kesulitan akan tenaga guru nih ya, ada bahasa itu. Sementara kita juga melihat banyak tenaga ya, taruhlah itu mungkin sarjana yang S1 yang mungkin kita bisa berdayakan untuk jadi guru untuk kekurangan itu. Ini pendapat Ibu seperti apa kalau berkaitan dengan itu? Betul. Nah, ini tantangannya, guru belum menjadi pekerjaan yang seksi. Ya kan, seolah-olah kalau anak yang menjadi guru, aduh ini kayaknya siap-siap susah nih. Ya kan, siap-siap tidak sejahtera kan, begitu kan. Bahkan ketika saya tanya juga kepada beberapa guru, siap nggak anaknya untuk menjadi guru gitu kan, ketika ada sosialisasi, lebih banyak yang menjawab tidak atau tidak berani tunjuk tangan gitu kan. Jadi lebih sedikit. Betul. Jadi memang ini kita masih problem dengan kesejahteraan guru, walaupun pada saat ini pemerintah coba selalu mengupayakan, karena kita juga ingin menghitung sesuai dengan beban kerja dan kinerjanya seperti apa untuk memberikan prestasi gitu ya. Dan jumlah guru ini kan sangat banyak, kita juga harus memperhatikan guru-guru swasta dan keterbatasan APBN dan APBD. Ini memang problem yang tidak mudah, jadi tantangan luar biasa. Karena kita padahal syarat untuk menjadi guru dan dosen itu termasuk syarat yang terendah ya. Di beberapa negara maju tuh menjadi dosen minimal S3, menjadi guru minimal S2 ya. Kita masih S1 saja, ini sangat berat sekali untuk pemenuhan. Ya, karena itu ketika memilih untuk kuliah itu tidak sesuai passionnya sebenarnya, mungkin disuruh orang tua gitu ya. Jadi banyak akhirnya ketika bekerja tidak sesuai dengan ilmu yang diambil gitu. Ya, betul. Apakah karena itu kemudian ada beberapa universitas membuka kesempatan misalnya kepada artis beberapa waktu yang lalu, siapa tuh yang cantik itu? Artis siapa? Artis cantik semua ya. Ini Ada yang lucu. Prilly Latuconsina. ini paham nih. Prilly Latuconsina juga diberi kesempatan untuk menjadi tenaga pengajar di universitas mana? Di Ponorogo atau Undip? UGM ya, di UGM. Iya. Apakah kemudian itu barangkali salah satu trik atau strategi mengajak orang-orang sekitar buat menjadi guru? Itu masuk program kampus merdeka kita. Iya, itu ya praktisi ya, Bu. yang mereka secara praktek sudah dinilai oleh masyarakat berhasil. Seperti kita dong. Iya, banyak sekarang jasa-jasa juga dengan kampus mengajar untuk praktisi kita buka, karena tadi pengalaman itu akan bisa memenuhi kebutuhan mahasiswa, karena tidak bisa diselesaikan hanya dengan ilmu kan. Nah, jadi pengalaman itu sangat penting bagi mereka sehingga mereka bisa membayangkan, dan itu akan menimbulkan passionnya. Oh ya, saya akan ngambil misalnya dari tadi ya jaksa mengajar gitu kan, mahasiswa mahasiswa hukum diajar oleh jaksa, keren juga nih jadi jaksa nih gitu kan. Jadi dia tertarik untuk menjadi jaksa gitu. Jadi kita memang ada itu program praktisi mengajar.
Ini banyak hal sebenarnya yang merupakan suatu kemajuan yang mungkin zaman dulu Ibu ya, sebelum ini tuh kita tidak akan menemuinya. Nah, paling dulu kenapa jaksa mengajar gitu ya cari tambahan bahasanya gitu kan. Kalau ini lebih kepada pengabdian, kemudian berbagi atau sharing knowledge atau sharing pengetahuan ya. Mungkin begitu. Marcel juga bisa nih nanti. Kalau sudah karena ilmu yang kita dapatkan ketika kita berpraktek sebagai jaksa itu sangat bermanfaat dan itu berbeda. Kita sampaikan pada calon mahasiswa itu. Iya betul. Bu, kembali lagi untuk tenaga pendidik. Kemarin kan kita melewati masa pandemi Bu ya. Ini sedangkan kurikulum Merdeka Belajar ini dicanangkan tahun 2022 ya Bu ya. Iya, 2022. Iya, kita persiapan jadi ada tahapnya. Otomatis kan itu belum merupakan wajib untuk di. Nah, pada saat seperti itu kan pasti tenaga pendidik kita mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang harus diterapkan di sekolah seperti daring, ya kan seperti itu. Waktu pada saat itu kira-kira dari Kemendikbud sendiri strateginya seperti apa itu? Iya. Jadi daring itu kan pada waktu itu untuk memenuhi hak pendidikan anak pada saat kita semua harus berada di dalam rumah ya, bekerja, belajar, berdoa bahkan seluruh dalam rumah ya, sehingga kita tidak ibadah ke tempat ibadah kita. Nah, ini adalah kondisi yang memang menjadi tantangan sendiri. Jadi kita pada waktu itu memberikan kita membuat aplikasi-aplikasi yang bisa membantu, dan itu bukan satu-satunya. Jadi ada guru yang memang mereka datang ke rumah masing-masing ketika tidak ada sarana prasarana, mereka memberikan materi, tugas-tugas. Ada guru yang bisa secara daring untuk daerah-daerah yang memang tidak remote area. Lalu kita menyiapkan aplikasi-aplikasi untuk dilihat oleh guru, mereka ingin pilih yang mana gitu. Dan kita juga pada waktu itu juga tidak kita samakan untuk capaian pembelajarannya karena kondisinya memang pada kondisi khusus begitu. Nah, untuk sekolah-sekolah saat ini yang ingin menerapkan kurikulum merdeka itu kita melakukan pendampingan kok untuk persiapan itu. Iya, karena kebijakan itu nggak bisa kita lepas begitu saja kan. Pemahaman bisa berbeda, treatment bisa berbeda, sehingga dari tim dirjen terkait itu melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah yang sudah siap untuk menerapkan itu, dan kita akan cek dulu ya. Kalau misalnya itu aplikasi digelontorkan saja terus tidak pernah ada pendampingan, sebenarnya ada ya. Ada pendampingan gitu. Jadi kita minta daerah-daerah mana yang diusulkan sekolah yang siap untuk ini. Jadi kita ada koordinasi dengan betul, karena kita kan harus melakukan prioritas ya. Mana daerah-daerah yang akan sudah siap, lalu kita lihat, lalu kita verifikasi. Oh, ini sudah siap nih dari sarana prasarana dan jumlah gurunya, baru kita terapkan itu pelan-pelan. Jadi ada tahap-tahapnya kok, tidak langsung. Oke. Nah sekarang dari masa mulai pemberlakuannya sampai dengan saat ini terlihat nggak apa yang sudah ya output atau outcome-nya ya Ibu tuh kira-kira terlihat ada perbedaannya? Ya, jadi kita kan juga melakukan survei ya. Bahkan ada yang bilang, aduh kenapa saya sudah lulus sekarang ya gitu ya. Menyesal karena tidak punya pola itu. Misalnya seperti sekarang saat ini SMA tidak ada IPA IPS. Ya kan. Kalau karena stigma nih anak IPS pasti anak yang males. Ya kan. Anak yang agak di bawah rata-rata. Betul. Padahal ya Tuhan kasih bakatnya berbeda gitu kan. Karena tidak mungkin satu persoalan diselesaikan hanya satu bidang ilmu. Betul. Seperti COVID kemarin kan tidak hanya diselesaikan di bidang ilmu kesehatan ya, karena berpengaruh pada ekonomi, pendidikan. Jadi kita semua harus belajar berkolaborasi gitu dalam menyelesaikan masalah. Nah, jadi kita juga ingin memberikan pemahaman bahwa anak-anak IPS itu bukan anak-anak yang juga lebih bodoh. Buktinya fakultas-fakultas sosial lebih banyak diisi dari anak-anak yang dulu IPA kan gitu kan. Nah, oleh karena itu kita menghapus itu. Jadi mereka memilih. Jadi mereka sangat senang karena mereka akhirnya bisa memilih mana mata pelajaran yang saya benar-benar berminat dan tidak dipaksa gitu untuk tahu semua. Jadi tidak ada beban ya Bu. Betul. Jadi belajar itu bukan merupakan beban, tapi belajar adalah merupakan hobi, kesenangan dan orang melalui itu dengan enjoy ya. Iya betul, harus sangat menyenangkan belajar itu. Nah, kemudian untuk tenaga pendidik sendiri, ini kan orang yang dididik dengan pendidik yang dengan menggunakan pola merdeka belajar. Nah, kalau tenaga pendidiknya sendiri, ada enggak kesulitannya Bu pada saat mungkin kita akan memberlakukannya? Karena sorry ya, kalau misalnya kalau pendidik yang dengan pola klasik ya, kan berbeda loh dengan yang sekarang. Kalau pola klasik pokoknya kamu harus hafal A sampai Z, 2 tambah 3, 5 dan seterusnya. Itu bagaimana dalam anunya? Pasti ada perbedaan cara meresponnya ya.
pendidik dengan generasi yang lahir generasi Y, generasi ya kan, generasi Z gitu kan. Itu pasti ada perbedaannya gitu. Sehingga memang pada saat ini kita melihat keseimbangan itu ada di sekolah gitu. Jangan satu sekolah tuh semuanya adalah pendidik-pendidik yang generasi lama gitu. Tetapi kita lihat bahwa hampir semua sekolah kok sudah ada gitu ya. Dan memang ya itu adalah proses tidak ada yang memang cepat merespon karena dia sangat semangat itu, ada yang melihat setiap perubahan itu beban. Untuk apa sih belajar lagi, untuk apa sih saya harus mengubah mekanisme gitu, selama ini kan fine saja karena ukurannya adalah dia kan gitu. Jadi itu yang menjadi tantangan kita untuk mengubah mindset, karena tidak mungkin kita melakukan perubahan apapun kalau kita nggak mengubah mindset dulu kan. Ya itu yang kita lakukan terus menerus untuk bagaimana mengubah mindset, bahwa kita mencari jalan yang bisa memerdekakan guru juga dan memerdekakan anak, sehingga proses pembelajaran, proses mengajar juga menjadi suatu hal yang sangat menyenangkan bagi guru. Oke, terkait dengan tenaga pendidik, belakangan ini malah masih segar di dalam ingatan kita, sering ada terjadi tawuran ya Bu ya. Kemudian juga masih ada terlihat pelajar yang menggunakan heroin, narkoba dan seterusnya. Malah di dalam masa pandemi COVID kemarin ada beberapa case di tempat-tempat yang kecil itu adanya perbuatan susila atau ya. Betul. Terkait dengan ini sebenarnya ini ya kita nih bisa kolaborasi Bu. Nah ini kejaksaan kemudian dengan Kemendikbudristek ini bisa berkolaborasi terkait dengan hal-hal yang terkait dengan hukum. Itu kita bisa menyelenggarakan satu suasana, satu pendidikan. Itu bagaimana pendapat Ibu? Ya, ini saya sudah nyampaikan dulu kan beberapa teman ya. Dokter masih Kajari gitu sampaikan program jaksa masuk sekolah tuh jangan fokus hanya pada proses sosialisasi. Yang juga zaman kita harapannya Bu. Jadi kan ini ke depan kita juga tepuk dada tanya selera bahasa saya ya. Dan beberapa teman sudah mengambil itu loh, mengambil bahwa mereka tidak hanya melakukan sosialisasi, bahkan pendampingan bos. Karena teman-teman pada waktu yang di Pitsus ya di wilayah juga sempat menghubungi saya menanyakan tentang juknis. Dan kalau mereka misalkan ada sesuatu yang mungkin dari penormaannya multitafsir itu bertanya, menghubungi saya juga. Ini maksudnya apa ya, Kat ya gitu kan. Di dalam juris ini gitu. Jadi itu kami ingin mendampingi beberapa sekolah. Saya bilang wah ini keren ini, saya bilang. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa bersinergi, karena saya melihat gini bahwa pendidikan ini bukan tanggung jawab Kemendikbud saja, bukan tanggung jawab pemerintah daerah, ini tanggung jawab kita semua mencerdaskan kehidupan bangsa. Kembali lagi tanggung jawab semua orang. Anakmu, anakku. Betul. Anakku. Jadi semua orang yang harus jadi tanggung jawab kita semua ya. Betul. Termasuk tadi kekerasan juga menjadi bagian yang sangat kita lihat bahkan disebut dengan kondisi yang sangat luar biasa ya, apalagi kekerasan seksual ya. Nah oleh karena itu memang penting sekali memberikan pemahaman ya bagaimana hal itu akan berakibat kepada anak-anak kita ya. Bahkan tadi kekerasan melalui cyber nih kan. Nah itu kan juga kita perlu pendekatan kepada anak-anak, gambaran bagaimana sih rasanya itu kalau berhadapan dengan hukum gitu kan, sehingga mereka tuh tidak hanya mengikuti emosi. Nah itu pendidikan seperti itu bisa diberikan oleh jaksa dengan berbagai kasus yang pernah ditangani. Saya rasa banyak kok yang bisa dilakukan oleh kejaksaan di wilayah. Betul itu untuk membantu kualitas pendidikan, dan itu diperlukan toh sangat oleh kita semua ya Bu. Sangat diperlukan. Marcel, ada lagi yang mau ditanyakan ini kira-kira? Ini Marcel ini kayaknya banyak nih Bu pertanyaannya, tapi dia jadi bingung ya, mana duluan gitu ya. Kita cukup banyak menarik perhatiannya gitu ya. Ingat sih Bu, ya terkait juga mungkin pengawasan terhadap dana-dana yang digelontorkan dari bantuan-bantuan dari Kemendikbud kepada sekolah-sekolah ya Bu ya. Betul. Sejauh ini bagaimana Bu? Jadi kan dari 20% anggaran pendidikan dari 20% fungsi APBN, fungsi pendidikan ya, anggaran dari APBN itu 60 sekian persennya itu kan di transfer ke daerah, dan kami izin punya pengawasan teknis terkait tepat sasaran gitu. Nah oleh karena itu di dalam mekanismenya banyak hal penyimpangan yang masih sangat dilakukan. Salah satu sumbernya adalah tentang pendataan sistem data kita yang saat ini juga belum akurat ya, karena penduduk kita belum semuanya punya NIK gitu ya, dan sistem kita belum bisa menjangkau ke daerah. Oleh karena itu memang tantangan terbesarnya adalah memperbaiki sistem data kita sehingga tidak banyak daerah-daerah atau sekolah-sekolah yang memarkup jumlah siswanya. Ya, ini banyak terjadi. Bahkan saya sudah melimpahkan berbagai kasus ke teman-teman kejaksaan ya.
yang memakap siswa, jumlah siswa, karena bagi saya itu adalah bagian dari kejahatan ya. Siswanya cuma 6, ternyata dimakap 200. Banyak yang harus Iya, ada seperti itu. Tapi kalau hanya tidak tepat sasaran, tetapi penggunaan tidak fiktif, kita melakukan pembinaan untuk pertanggungjawaban secara administrasi. Tapi kalau itu adalah fiktif ya, untuk memperkaya diri ya, jadi itu adalah sifatnya benar-benar jahat ya, bukan penyalahgunaan administrasi. Ini kami banyak juga melimpahkan kepada kejaksaan, karena ini harus menjadi pembelajaran yang sangat berharga, di mana seharusnya dana-dana tersebut tepat sasaran ya, karena masih banyak sekali kita belum bisa mencukupi semua kebutuhan pendidikan untuk daerah-daerah. Dan yang jelas menjadi peringatan buat semua ya Bu ya, supaya ya tidak melakukan markup dan melakukan Korupsi. penggunaan Ya, korupsi, penggunaan dana secara Yang menjadi korban adalah murid-murid juga. pasti. Dan kualitas pendidikan, pendidikan. betul. Sekolahnya jadi begitu-begitu aja kelihatan, padahal dana yang diterima itu besar. Besar, benar sekali gitu. Padahal sudah diberitahukan ya Bu ya, peruntukannya tuh untuk apa-apa Sudah. jelas ya Bu ya. Dalam juknis kami sudah jelas. Jadi ada listnya, mereka boleh milih mana yang menjadi prioritas mereka. Kita nggak paksa mereka harus ini, tidak. Gitu. Dari sekian juknis itu untuk bos ya, mereka boleh milih mana sih yang menjadi prioritas kami saat ini. Karena setiap daerah kan mungkin Beda-beda kebutuhan. betul, karena ada APBD yang bisa membantu, ada APBD yang tidak kan. Nah, mana skala prioritas kita merdekakan kepada kepala sekolah. Yang penting pertanggungjawabannya clear. Jadi kita sudah pertanggungjawaban RKAS juga dengan sistem. Jadi mereka tidak capek bikin pembukuan manual Tinggal gitu. pilih, Tinggal gampang. Kemudian format sudah dikirim, tinggal isi ya. belanja tinggal di situ ya, belanja di Siplah. Jadi mereka tinggal seperti kita belanja di online kan, nggak perlu lagi ngirim-ngirim bon. Tapi malah dikasih yang susah tuh sulit ya. Ya Menjadi karena sulit. mungkin awal tujuannya ya, Menjadi sulitnya nggak mau kan? Iya. Karena mungkin tadi awal tujuannya Ya sudah tidak baik kan. Ya memang tidak seperti yang kita harap, kita rencanakan gitu. yang gitu. Hampir seberat banget ya tugas Ibu. Iya, makanya harus dibantu teman-teman kejaksaan kita untuk ngawal pencegahan yang paling penting ya. Iya, berarti Ibu dari Kemendikbud sekarang kerjasama dengan kejaksaan. Iya, dengan APH, dengan kejaksaan, dengan Polda juga gitu ya. Tempat itu. Betul, kalau mereka mendapatkan laporan lalu meminta investigasi kepada Itjen, tolong diinvestigasi dulu, lalu mereka itu menjadi dasar naik ke lidik gitu ya, dan naik ke dik. Jadi mereka sangat terbantu karena dari regulasi kan sudah akan dapat datanya dari proses investigasi kami gitu. Yang jelas pasti ada bedanya karena dasarnya adalah jaksa. Siap. Jadi orang yang udah disiapkan soal itu. Ini kan tepuk tangan dong buat makanya. Aduh Bu Katarina ini luar biasa. Iya. Ibu kan pernah bertugas di KPK juga. Oh iya, jadi saya juga kalau setiap naik perkara harus expose. Ya, untuk investigasi khususnya harus expose. Ya, jadi memang luar biasa sekali ya para sobat Adiaksa, ini sesuatu yang luar biasa dan mungkin kita baru mendapatkan ini juga semua yang ada menyaksikan podcast ini sesuatu yang luar biasa. Ini kita terbuka sekali soal bagaimana dana BOS, kemudian soal gimana Merdeka Belajar, semua luar biasa. Terima kasih banyak loh Ibu sudah ada dalam podcast kami. Oh, mau tanya nih. Terima kasih. Oke, masih banyak nih ternyata. Ya, oke. Terutama sudah saat itu kepada kami yang jaksa-jaksa perempuan lah. Wah. Jaksa perempuan Indonesia atau jaksa perempuan lah, Bu, seperti itu. Apa nasihat-nasihat Ibu kepada kami? Apa nasihatnya? Saya melihat jaksa ini punya peran yang sangat strategis ya, sangat strategis karena kita selain menangani kasus, kita juga melakukan pendampingan dan kita harus banyak belajar gitu. Jadi kalau bisa diizinkan kasih pesan kepada jasa-jasa perempuan, Pasti itu khususnya harus. junior saya ya, semangat untuk bekerja gitu ya, bekerjalah dengan tetap menjaga integritas karena itu adalah harga mati ya. Dan saya yakin bahwa kalau kita memang melaksanakan tugas sesuai dengan integritas, Tuhan akan membuka jalan untuk semuanya gitu. Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Apapun sebenarnya jabatan kita itu tidak penting, tapi bagaimana kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat dimanapun kita ditugaskan oleh atasan. Kata kuncinya, apapun jabatannya, asal kita bisa bermanfaat, Setuju. itu lebih banyak manfaatnya daripada jadi pejabat tidak bermanfaat, tidak berguna, gitu ya, Mas El? Kira-kira saya. Nah, itu kata kuncinya ya, integritas atau integriti itu memang di atas segalanya ya, ya. Harga mati. Karena integritas itu harga mati, kita akan bersyukur tentang apa yang ada, kita akan ikhlas mengerjakannya. Seperti saya Pak Jaksa Agung kan, Yes. kita bisa belajar, tetapi integritas itu harga mati kan, karakter itu adalah harga mati. Oke, Marcel. Cukup dulu. Cukup ya, baik Sobat Adiaksa yang sangat kami cintai dan kami banggakan.
pertemuan kali ini memang sangat berharga. Semoga apa yang kita lakukan ya Ibu Katarina, terima kasih banget Catherine, Bu Kat nih Bu, Ya, Bu siap. Catherine, thank you Siap. banget Sama-sama senang bisa ada untuk di sini. hari ini. Akhirnya kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Waalaikumsalam. semangat dan berintegritas.